skripsi ini. Seperti biasa, waktu untuk diberikan presentasi 20 menit. Ya, silakan menggunakan bisa lebih dari waktu yang sudah disediakan. Bisa kita mulai? Silakan berdoa dan melanjutkan untuk presentasinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Elvi Juliansa MSI MK selaku di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penyuluhan Pencegahan Anemia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang, yang disusun oleh saya sendiri dan Alisa Bintu NIM 2011. Kasih saya jawab. Di sini ada 3 penguji ya. Yang sebelumnya adalah penguji pembimbing juga sebagai penguji. Saya beri kesempatan kepada SPNS kepada saudara. Ya, terima kasih Pak Sohibun SKM MKM yang saya hormati Bu Nurul Khairunisa Eskep Nus MKep dan yang berbahagia hari ini Saudari Bernadetta Gendu yang pada saat ini menentukan ya keberhasilan Anda untuk mendapatkan gelar akademik ya, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan terkait dengan penelitiannya, yaitu pengaruh penyuluhan pencegahan anemia terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Jadi setelah saya baca sebelum kita masuk pada materi yang nanti secara teknis akan saya tanyakan, ini kan pengetahuan dan sikap mereka. Mungkin Anda bisa gambarkan kira-kira pengetahuan dan sikap mereka ini terhadap anemia apa yang mereka dapatkan selama ini, siswa yang Anda berikan penyuluhan ini. Ada enggak Anda wawancara atau apa? Pengetahuan dan sikap mereka terhadap anemia itu seperti apa? Apakah itu anemia penting gitu kan untuk kita? Di saat saya penelitian kemarin, saya kan nanya rata-rata pengetahuan mereka itu masih kurang atau enggak? Ada juga yang tidak tahu tentang anemia. Resiko anemia itu ketika nanti masa kehamilan, apakah mereka sudah tahu? Belum tahu. Belum. Dibagikan tablet tambah darah itu diminum jangan tidak tahu fungsinya. Jadi tidak dijelaskan ketika mereka. Ya. Jadi waktu yang mereka kan diberikan PTD kan, tablet tambah darah itu, ketika diberikan kan oleh puskesmas kepada mereka. Ketika diberikan, apakah ada sebelumnya mereka terpapar informasi terkait dengan manfaat PTD ini bagi remaja putri, rematri ini? Sebagian rata-rata masih kurang tahu Pak, tapi ada juga yang tahu. Ya, karena biasanya kelemahan ketika diberikan PTD mereka merasa mual ya. Nah, mual ini kan sebenarnya seminggu sekali konsumsinya kan, tidak setiap hari ya. Nah, jadi setelah mereka konsumsi karena merasa tidak enak, apakah mereka mengkonsumsi itu terus menerus, mereka lanjutkan meskipun mual gitu ya? Apakah mereka hentikan ketika mengkonsumsi PTD itu? Tidak ada yang ya, diminum terus ya. Fungsinya apa ya? Pentingnya itulah tadi penyuluhan ya. Jadi ternyata apakah Anda sudah melakukan studi pendahuluan? Sudah. Berapa persen pengetahuan mereka ini terkait dengan anemi ini? Ya tadi kan tidak, hampir semuanya sebagian besar banyak tidak tahu ya. Tidak tahu. Berapa persen studi pendahuluan Anda ketika ditanya terkait dengan anemi ini? Ada studi pendahuluannya? Tidak ada.
sekolah, Pak. Dengan kepala sekolah. Padahal seharusnya di subjek penelitian kepala sekolah kan tidak tahu pengetahuan mereka, atau paling tidak di kepala sekolah paling-paling apakah pernah diberikan TTD gitu ya. Rutin katanya. Rutin ya. Tapi ternyata mereka tidak tahu manfaatnya gitu. Kadang ada yang lagi minum juga. Nah, itu kan karena mereka tidak tahu kan gitu. Tidak memberikan manfaat. Jadi kalau mereka tidak tahu, tentu untuk apa mengkonsumsi TTD kan begitu ya. Nah, jadi bagi mereka padahal itu sangat penting ya bagi kesehatan prematri pada masa yang akan datang, baik itu pada masa kehamilan, persalinan kan gitu ya. Nah, dan termasuk kesehatan anak ya. Ya, bayi yang nanti janin yang dikandung, kemudian bayi yang dilahirkan ya. Kemudian ini baik kita mulai tadi, kalau dikatakan sebagai anemi itu berapa ukuran HB-nya? Kurang dari 12 gram per gram desiliter ya, gram per desiliter. Nah, nanti nggak tahu GDL itu apa kan? GDL. Goyang dalam lutut. Nah, jadi nanti ini dijelaskan juga tadi kan ya AB-nya ya yang diukur. Jadi jangan sampai tidak tahu jadi GDL atau masa nama sendiri malah dimasukkan. Nah, kan baik, kita mulai dari tadi kan pengantar saja ya. Kita mulai dari abstrak ya. Jadi abstrak itu harusnya satu spasi ya, satu spasi. Kalau dia penelitian ini tidak lebih dari 300 kata. Kalau dia menghitungnya kan mudah ya, ini 10 berapa baris kan gitu ya. Nah, jadi tidak lebih dari 300 kata. Kemudian dia kalau artikel itu tidak lebih dari 250 kata. Kemudian tidak ada spasi. Kemudian di yang nanti spasinya ya, keywordnya 3 sampai 5. Ini sudah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah ya. Kemudian yang pada abstrak bahasa Inggrisnya itu sebelah kanan, nah diratakan ya, the influence of anemia prevention education of the know. Nah ini salah nih, know, masa know, knowledge ya. Nah then no hanya tahu aja, knowledge and attitude of the young women in SMP itu kalau di Inggris kan semuanya junior high school. Nah, junior high school. SMP-nya di bahasa Inggris kan? Junior, ya kalau misalnya high school. Karena iyalah bahasa Indah ya. Regency of Sintang. Nah, ini Regency ya. Regency of Sintang ya. Into 2024 ya. Itu benar yang woman atau student Pak ya? Nah, nanti kita lihat karena ini kan ada dua ini yang dikarenakan ya, yang women. Kalau dia tunggal itu woman, kalau jama itu women. Nah, bacanya walaupun tulisannya woman tapi bacanya women ya. Nah, maka pada tile itu kan this value Palu. Sulawesi Selatan malah jadi. Ini Sulawesi Tenggara ya Palu ya. Nah, kemudian ini mesti konsisten mau pakai young women atau student atau adolescent. Nah, itu kan ada 3 ya. Ada young women. Ini kan pakai Google Translate ya, perhatikan ya.
Bisa juga adolescent, ya, adolescent ya. Bisa juga student. Studentnya. Nah, kan gitu ya. Student, Pak, ya. Student. Jadi konsisten saja. Kalau yang mimen semuanya. Kalau student ya student kan gitu. Kalau adolescent, adolescent semuanya kan gitu. You have experience enemy dan adolescent boy. Aman sini ada adolescent boy, laki-laki, remaja laki-laki. Dibandingkan then ya, because every month adolescent girl experience menstruation ya. Study aim to determine effect enemy prevention education. Ya ini knowledge kan, attitude. Ini yang demand lagi kan. Jadi kalau baiknya menurut saya student saja ya, student. Tapi student ini bisa laki-laki bisa perempuan ya masalahnya. Itu masalahnya. Atau kalau mau ya ada student juga ya, ada girl, the boy ya. Iya. Kita mau diberi keterangan Pak, kalau misalnya siswa laki-laki bahasa Inggrisnya apa? Siswa perempuan apa bahasa Inggrisnya? Ya itu student girl kan. Ada kan student girl. Kalau di Indonesia kan siswa-siswi kan, biasa di bahasa Inggris itu ada ya, ada istilah ya. Kalau menurut saya nggak masalah sih Pak pakai student Pak, nanti kan di populasinya nih, populasi dan sampelnya kan dijelasin di sini, Iya. perempuan ke laki-laki gitu kan. Ada sini adolescent boy kan. Ada ya. Ada adolescent boy. Berarti student girl kan gitu ya. Oh iya. Garis kedua ini. Kalau adolescent boy ini kan atau adolescent girl ini kan masih putri yang tidak sekolah kan. Itu kan putri. Kalau student jelas di sekolah kan. Coba nanti di matchingkan ini, cocokkan ya. Nanti orang bacanya kemudian daftar istilah ya. Ya, daftar istilah itu sebenarnya Metodos. Sekarang coba kita lihat di tujuan penelitian. Sekarang di tujuan penelitian itu Anda jelaskan enggak yang univariat ini? Coba halaman 7. Halaman 7 tujuan khusus. Apa tidak ada yang deskripsi responden, karakteristik responden dan masukkan enggak? Kalau di hasil Anda cantumkan, tapi di pembahasan itu kan enggak ya. Jadi memang dijawab di pembahasan ya. Jadi di hasil itu ya, jadi Anda masukkan di hasil tapi tidak Anda masukkan pembahasan ya. Berarti ditambahkan di pembahasannya. Ya, maksudnya gini, kalau dia lihat di tujuan khususnya, jadi tujuan khusus ini kan nanti dijawab di pembahasan. Pembahasan ini masuk di kesimpulan, kan begitu dia garisnya. Dari tujuan itu ke pembahasan nanti di kesimpulan. Kalau saya lihat di sini kan memang sengaja tidak diteliti kan begitu ya, yang terkait dengan univariatnya itu.
Ya, hanya ditampilkan saja bahwa itu yang teliti itu pengaruh penyembuhan pencegahan anemia terhadap pengetahuan kan, mengetahui pengaruh penyembuhan pencegahan anemia terhadap sikap kan itu ya, itu yang diteliti ya. Karena di pembahasan itu tidak ada, kesimpulan juga tidak ada gitu ya. Hanya Anda tampilkan saja di hasil bahwa karakter respondennya seperti ini kan gitu ya. Itu tidak ada masalah karena tidak Anda masukkan di pembahasan ya. Kalau Anda masukkan di pembahasan nanti misal tampilan Anda pun karakter responden, nah gitu kan. Kemudian maka saya tanya apakah mau dimasukkan di pembahasan atau Anda masukkan di kesimpulan kan gitu ya. Jadi dia harus satu garis ya. Mulai dari tujuan, hasil sampai pembahasan ya. Tujuan, pembahasan sampai kesimpulan ya. Kemudian tadi harus banyak yang ini kalau kita lihat ya remaja awal ada slant ya, tadi ada slant, adolescent ya, middle adolescent. Kemudian media yang Anda gunakan penyuluhannya apa ini? PowerPoint. Jadi presentasi PowerPoint. Materinya ada? Ada. Ada buat sub enggak? Subnya. Halaman 86. Kita azan dulu. Oh iya. Baik. Ya baik. Tadi kita lihat di hasil ya. Di hasil ini untuk di univariat ya ada masalah. Cuma di bivariat ini. Ini sebelumnya kan ada nilai sebelum pretestnya berapa nih? Pengetahuan. Coba buka halaman 65. Anda menggambarkan perbedaannya di mana di sini? Perbedaan bivariat sebelum dan sesudahnya. Misalnya di sebelum kan ini kan terjadi peningkatan ya. Jadi sebelum diberikan penyuluhan berapa pengetahuannya, kemudian setelah berikan penyuluhan berapa pengetahuannya. Jadi selisihnya berapa peningkatannya. Nah, kalau ini kan halaman 65 ini kan yang Anda jelaskan adalah terkait dengan berapa jumlah yang menurun, berapa jumlah yang naik, 18 yang naik, berapa jumlah yang tetap kan. Tapi tidak diketahui berapa sebenarnya sebelum Anda penyuluhan pengetahuan rata-rata mereka berapa. Kemudian sesudah penyuluhan berapa pengetahuan mereka rata-rata, berapa kenaikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, kalau di penjelasan di tabel 65 ini, halaman 65 pada tabel 4.5 ini
Anda lebih banyak menjelaskan bahwa sebanyak 2 orang itu nilainya turun. Sebanyak 18 orang nilainya naik. Sebanyak 10 orang nilainya tetap, kan begitu. Tapi tidak Anda jelaskan berapa nilai sebelumnya sebelum penyuluhan dilakukan. Kemudian setelah Anda penyuluhan kan pengetahuannya meningkat. Meningkat. Jadi perbedaannya itu berapa gitu sebelum 66 ya, yang pengetahuan. Yang 66 itu sikap. Di halaman 67 pun juga tidak ada dijelaskan. Cuma kan ada pengaruh yang signifikan kan. Nah, tapi yang perbedaannya itu berapa perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan? Sebelum penyuluhan pengetahuannya 6, Pak. Sesudah Nah. penyuluhan pengetahuannya 8. Di mana? Di Halaman 64. 64. Tabel Tabel 4.3 dan 44. Ya. Jadi tidak dibuatkan satu ini ya, satu tabel misalnya sebelum berapa, sudah berapa, perbedaannya berapa, selisihnya berapa. Nah, enggak. Jadi tidak diketahui. Jadi orang harus membuat tabel yang berbeda kan. Sebelumnya sekian, sesudahnya sekian, jadi selisih sekian. Selisihnya di Wilcoxon, Pak. Ya, Wilcoxon ini kan hanya melihat pengaruhnya signifikan atau tidak signifikan. Tapi yang perbedaannya ini, dia kan ada perbedaan sebelum dan sudah penyuluhan. Kemudian setelah itu ada hubungan signifikan antara sebelum dan sesudah. Jadi ada dua penjelasan. Yang pertama penjelasan terkait dengan perbedaan sebelum dan sudah. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungannya signifikan atau tidak signifikan dilihat dari p-value-nya ya. Nah, tadi yang dilihat dari perbedaannya, nilai rata-ratanya sebelum dan sesudah. Jadi yang pertama yang dilihat tadi perbedaannya, ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, perbedaannya adalah misalnya berapa? 6,47 dikurang 7,47 berarti 1 ya perbedaannya. Jadi peningkatannya 1. Kan begitu. Dari sebelum dan sesudah penyuluhan, kan begitu pengetahuannya. Demikian juga sikap. Jadi sikap ini dari 26,67 meningkat menjadi 27,90. Nah, perbedaannya itu berapa? 1,23 ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada perbedaan. Jadi ketika kita melakukan ini perbedaannya seperti ini, maka nanti dilihat v-value-nya. Berarti di situ ada hubungan yang signifikan, perubahan itu memiliki hubungan yang signifikan. Nah, begitu maksudnya. Nah, kalau ini kan tidak dijelaskan perbedaan signifikannya ya. Nah, nanti dibuat buat tabel yang terkait dengan perbedaan signifikannya, v-value-nya berapa, dan sehingga bisa diukur gitu kan. Jadi kalau dia tidak berikan penyuluhan, begini pengetahuannya. Yang Anda intervensi sudah Anda berikan perlakuan, itu terjadi perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan, kan gitu ya. Nah, kemudian baru lihat signifikansinya ya, nilai v-value-nya. Kemudian supaya pembaca ini bisa memahami sebenarnya isi dari yang Anda teliti ini. Berapa sih perbedaannya ketika Anda melakukan penyuluhan dan tidak melakukan penyuluhan. Kalau misalnya tidak diberikan penyuluhan, begini pengetahuannya, sikapnya seperti ini. Tapi setelah Anda intervensi dengan penyuluhan, maka ada peningkatan. Ya, kan begitu. Yang Anda lakukan peningkatan sebesar yang tadi ya. Baik, kemudian di pembahasan. Ya, pembahasan ini yang Anda temukan dari pembahasan ini apa? Yang Anda temukan dari data penelitian Anda ini? Kira-kira berapa perbedaannya? Nah, sesudah dan sebelumnya.
sebelum Anda berikan penyuluhan berapa pengetahuan mereka rata-rata? Sebelum penyuluhan adalah 6 dengan 5 waktu 1,2. Sedangkan Nah, sudah penyuluhan meningkat menjadi 8 dengan 5 waktu 1,1. ya, standar deviasinya ya. Nah, jadi itu yang dilihat. Kemudian hubungannya signifikannya berapa kan begitu. Mengapa ini terjadi perubahan? Mengapa pengetahuan itu terjadi peningkatan sebelum dan sudah Anda berikan penyuluhan? Karena pengetahuan banyak tentunya meningkat. Nah, mengapa tadi sehingga terjadi peningkatan dan mengapa ini ada terjadi hubungan? Apa yang Anda supply Anda berikan kepada mereka sehingga mereka ini terjadi perubahan pengetahuan. Pembagian visioner kritis proses. Ya, maksudnya materi yang Anda berikan ini sehingga mereka bisa berubah gitu pengetahuannya. Ya, penyuluhannya apa yang Anda beri? Pesan-pesan penyuluhan. Hanya masuk mungkin datang situ penyuluhan kan nggak mungkin gitu. Ya, materinya kan begitu sehingga mereka ya cara mencegah. Nah, tanda dan gejalanya. Nah, termasuk tadi konsumsi TTD kan begitu sehingga mereka bertambah pengetahuannya. Ya, kalau mereka bertambah pengetahuannya tentang anemi, kan istilah di Promkes itu kan tahu, mau dan mampu kan. Nah, mereka punya pengetahuan ya. Kemudian untuk terkait dengan anemia ini, kemudian mereka mau untuk melakukannya, mau kemudian mampu untuk melakukannya ya. Tahu, mau dan mampu ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah tahu, mau melakukannya, kemudian mampu melakukannya ya, kan gitu harapannya ya. Jadi supaya tidak terjadi anemi. Kemudian di situ juga terjadinya perubahan sikap ya. Perubahan sikap itu yang tertanam dalam diri mereka. Karena mereka tidak tahu sehingga ya mereka tidak akan peduli kan gitu manfaat dari mengkonsumsi TTD kan. Kemudian termasuk sebenarnya alternatif lain kan ada asupan makanan yang bisa mendorong kenaikan HB kan begitu. Misalnya contohnya apa? Selain TTD. Mengkonsumsi makanan yang Mengenjat besi ya. Contohnya apa? tempe, tahu, ikan, daging merah, sama daun singkong. Ya, jadi itu. Nah, jadi materinya itu Anda sampaikan juga terkait dengan upaya mereka dalam meningkatkan HB ya, hemoglobin dalam darah itu ya. Hasilnya ini nanti tambahkan ya hasilnya ya di ini berapa sebelum berapa sesudah ya di pembahasan ini sehingga nanti Anda bisa jelaskan kenaikannya sekian dari sebelumnya hubungannya signifikan. Kemudian nanti kalau mereka mendapatkan informasi terkait dengan anemi, kemudian perubahan apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, kalau ini kan ya sejalan dengan penelitian ini kan. Nah, tapi esensinya adalah mengapa terjadi penambahan pengetahuan. Mungkin tadi termasuk strategi Anda dalam melakukan pendidikan kesehatan kan, dalam melakukan penyuluhan, strateginya itu kan perlu disampaikan sehingga mungkin saja ada orang yang melakukan penyuluhan tapi juga justru tidak terjadi kenaikan pengetahuan atau peningkatan pengetahuan kan gitu. Nah, ini juga harus Anda jelaskan sehingga pengetahuannya tadi yang rata-rata 6 menjadi 7 disebabkan strategi penyuluhan yang Anda gunakan. Misalnya cara menyampaikan materi yang Anda sajikan, kemudian materi menarik bagi mereka, kemudian cara Anda menyampaikan, metode yang Anda gunakan ya, atau permainan yang Anda berikan sehingga mereka terjadi peningkatan pengetahuan kan begitu. Nah, kan intinya di sini kan pengetahuan itu meningkat, kemudian ada hubungan signifikan. Jadi pada strategi yang Anda gunakan dalam peningkatan pengetahuan.
Tapi di sini kan lebih banyak ini sama dengan penelitian ini, sama dengan ini. Sehingga nanti strategi penyuluhan Anda itu bisa diikuti oleh yang lain. Nah, begitu kan temuan Anda di situ sebenarnya, supaya dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi temuan Anda dalam penelitian ini strategi penyuluhan yang Anda gunakan, mulai dari penyusunan SAP, kan begitu, satuan acara penyuluhan, kemudian materi intervensi. Berapa lama Anda menguji setelah melakukan penyuluhan ini? 1 bulan ya. 1 bulan sebelumnya ini kan ideal ya. Setelah Anda lakukan penyuluhan, kemudian terjadi peningkatan pengetahuan. Mungkin salah satunya tadi strategi penyuluhan yang Anda gunakan ya. Sehingga terjadi peningkatan, kan begitu. Nah, ini yang seharusnya jadi temuan Anda. Sehingga nanti orang dari penelitian ini, orang akan menggunakan strategi yang Anda gunakan. Jadi kalau untuk meningkatkan pengetahuan, strategi penyuluhannya seperti ini, kan begitu. Nah, demikian juga nanti di sikap. Ini kan terjadi berapa sikap mereka sebelum sudah? Nah, 8. Nah, ini kan tinggi sekali kan? 2 digit naiknya kan? Nah, jadi strategi penyuluhan ini jadi apa yang Anda sampaikan, strategi, metode, teknik, alat peraga yang Anda gunakan, media yang Anda gunakan dalam melakukan pendidikan kesehatan ini merubah pengetahuan mereka, merubah sikap mereka. Nah, kan begitu. Terkait dengan anemia ini pada remaja putri ini. Nah, ini yang akan diikut orang, sehingga strategi ketika saya melakukan penyuluhan ini cara-caranya, sehingga metode ini yang Anda tawarkan pada pihak lain agar mereka bisa menggunakan metode seperti yang Anda lakukan dalam melakukan pendidikan kesehatan ya. Nah, itu sebenarnya yang Anda tampilkan dalam penelitian ini. Nah, memang ada hubungan, ada perbedaan dan ada hubungan yang signifikan. Cuma strateginya belum ada yang Anda jelaskan di sini. Sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap tadi. Nah, kalau misalnya itu hasilnya hanya itu saja, tapi kan strategi itu kan yang menyebabkan terjadi perubahan kan. Nah, kemudian di kesimpulan ya kesimpulan, namanya sudah kesimpulan ya, jangan kesimpulan lebih panjang dari pembahasan namanya sudah menyimpulkan. Jadi kesimpulan isinya ya kesimpulan ya. Nah, dari penelitian simpulannya apa kira-kira ini? Intinya kesimpulan Anda ini terlalu panjang nih. Kesimpulannya ada pengaruh penyuluhan pencegahan anemia terhadap pengetahuan remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Berapa sebelumnya? Nah, kan ada kesimpulan di situ. Perubahannya berapa? Hubungan signifikannya berapa? Kan gitu. Kan itu intinya. Kan nah, kalau ini kan mentor yang Anda sebutkan artinya sebanyak kan orang kan melihat sebelumnya sekian, sesudah sekian, perbedaan sekian, hubungannya signifikannya sekian, kan gitu. Nah, kan udah nyimpulkan. Jadi kemudian juga di sikap kan. Nah, kalau ini kan jadi Anda sebutkan satu-satu lagi, jadi tidak nyimpulkan. Nah, jadi lebih pada kesimpulan. Nah, kemudian tadi saya dengar Anda sampaikan ini bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya kira-kira kan Anda berikan solusi, bukan solutif nih ya. Misalnya pemahaman peneliti selanjutnya tentang pengaruh penyuluhan anemia serta dapat menggunakan variabel metode dan media penyuluhan. Anda berikan bagi peneliti selanjutnya apa yang akan diteliti. Kan begitu. Misalnya menggunakan poster, misalnya menggunakan video animasi, kan begitu. Nah, itu yang terkait dengan yang belum diteliti, yang belum Anda teliti. Kalau ini kan bingung lagi. Orang setelah baca ini, apa ya kira-kira saran penelitian ini ya? Lebih baik menggunakan variabel, metode apa, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda berikan solutif kan, misalnya bagi penelitian selanjutnya lebih menggunakan media, misalnya poster atau media video animasi, nah, misalnya dengan
anemi pada remaja putri kan. Nah, itu kan udah memberikan solutif. Sebaiknya dia meneliti itu kan. Karena itu yang belum Anda teliti, meskipun variabel triketnya kan sama kan gitu ya. Nah, tentang tadi anemi kan gitu ya. Nah, tapi di variabel berikutnya yang Anda teliti kan belum menggunakan media yang lain. Misalnya tadi video animasi kan, bisa menggunakan leaflet, bisa menggunakan poster, bisa menggunakan apa TikTok kan begitu ya. Nah, jadi itu kan bisa saja untuk ini. Nah, untuk mereka bisa mendapatkan penelitian ini kan gitu ya. Kemudian bagi remaja putri, sebenarnya bagi remaja putri apa yang mereka dapatkan ini sarannya? Ada enggak Anda cara mencegah anemi ini? Mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber zat besi dan rutin minum karbon darah setiap 1 minggu sekali. Nah, jadi setiap sarannya ya bagi rematri ya. Dilakukan penelitian disarankan memberikan edukasi rutin minimal 3 bulan sekali. Mengapa mesti 3 bulan sekali? Alasan Anda mengapa 3 bulan? Nah, nanti bosan malah materi itu. Udah sering banyak. Bosan juga 3 bulan sekali. Atau per ini tiap tahun ajaran kan ada baru siswanya kan. Jadi kan mungkin dia lupa, mungkin kan. Jadi selama 3 tahun dia terpapar tentang anemi kan gitu. Dari kelas 1 dikasih materi itu, nanti kelas 2 materi itu juga. Jadi setiap tahun yang tadi yang baru juga dapat juga materinya kan gitu, materi ya. Jadi sekaligus. Kalau misalnya setiap 3 bulan sekali kasih materi tidak bosan, udah tahu Bu jawabannya tanpa di ini saya udah bisa jawab ketika kan itu juga masalah kan. Kemudian hubungan generator listrik ya memang sering padam situ ya. Padam. Oh, pas kebetulan mungkin. Nah, jadi ya persiapan ini sekolah ketika melakukan penyembuhan. Kemudian puskesmas, saran Anda? Untuk pemeriksaan anemi pernah nggak dilakukan? Nah, seharusnya dari puskesmas itu melakukan pemeriksaan aneminya kan begitu. Ya, kan tidak tahu apakah rematrinya anemia atau tidak. Memang asumsi orang kita umumnya mengatakan bahwa setiap remaja putri ya hampir 80-90% itu menderita anemia ya. Nah, asumsinya begitu. Ya, tapi kan kita tidak tahu kalau misalnya kita hanya berasumsi terus kan begitu. Nah, keterbatasan penelitian ini ada enggak? Ada apa keterbatasan? Keterbatasan penelitian menggunakan data sekunder penelitian anemia bukan pengecekan HB pada remaja dikarenakan kendala biaya dan tenaga. Ya, tidak gunakan data sekunder. Anda gunakan data sekunder. Dari mana sumber? Dari puskesmas, dari dinas sama dari data SMP-nya. Oh, berarti sudah dilakukan pemeriksaan. itu enggak pemeriksaan Pak, cuman remajanya tuh udah masuk sakit karena kekurangan darah. Pernah cek di puskesmas itu. Jadi data sekundernya itu apa? Dari puskesmas dan dinas kesehatan ya. Kemudian hambatan keterbatasan waktu penyuluhan. Oh ya, misalnya penyuluhan persediaan sekolah itu ya. Biasanya mereka lagi belajar kan teman-teman. Nanti tata tulisnya diperhatikan juga ya. Hambatan ini tulisannya kan jarak spasinya. Mungkin itu saja Pak Sohibun, saya kembalikan kepada Pak Sohibun. Baik, terima kasih Pak. Banyak ya perbaikan ataupun tambahan seperti tadi abstrak juga pembahasan varian kemudian kesimpulan saran juga ya.
masuk pada catatan yang harus diperbaiki. Ya. Berikutnya saya silakan kepada Ibu Nurul kalau bisa expert and nurse and top. Silakan. Support system terbaik itu HTW. Kemarin kayaknya nggak ada di siapa ini? Teman TTM. Kenapa pakai istilah? Kalau tadi saya nanti kamu nggak jadi terus ini kamu bakar. Kalau sudah mati beneran ya nggak apa-apa. Tapi kalau kawan saya banyak kan nggak jadi. Terus akhirnya itu skripsinya sampai banyak persembahan. Kan sayang banget. Udah pasti itu. Ada yang kecil. Hypertext protokol. Apa tuh tadi? Nama orang kan? Namanya ada. Oh. Mau disebutin langsung HTP. Sebutin namanya aja. Bukan DP apa ini? Terus support system itu kalau itu kan istilah nilai matematikanya ya. Adikku banyak orang satu. Dari itu ya. Dari sini dari teman saya. Dan kalimat itu oh, jika kata mantan sebaiknya yang polis itu
sekali dan 1 hari setiap menstruasi. Karena remaja putri setiap bulannya itu mengalami menstruasi dan di saat menstruasi itu dia kehilangan banyak darah Sehingga berisiko mengalami anemia. diharapkan dengan penambahan DTG itu pada 50-nya meningkat berapa mgdl 12 mg. normalnya. Enggak, kalau misalnya konsumsi ini loh tabletnya kalau 1 minggu sekali dan kalau 1 bulan itu kan 4 minggu ya, 3 minggu itu misalnya dia menstruasinya di minggu 7 ya, 7 ditambah 3 10 tablet. 10 tablet itu diasumsikan bisa menekan HB berapa mgl. Berapa? Kira-kira. 10 tablet itu kan standar itu kalau kamu kan bulan kemarin katanya 1 minggu sekali, 1 kali per minggu, kemudian saat menstruasinya 1 hari sekali. Kalau diasumsikan misalnya remaja putri itu kan kebanyakan menstruasi itu 7 hari. Jadi dalam 1 bulan remaja putri tersebut mengkonsumsi tablet tambah darah itu jumlahnya adalah 10. Kenaikannya harinya berapa? Asumsinya. Kemarin waktu itu penyelam nggak ada sesi tanya jawab. Anak-anak biasanya tanya apa kemarin? Cara mencegah anemia Dengan apa juga jawabnya? mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dengan makan tahu, tempe, itu daging merah dan soto. Berapa makannya? 1 kilo. Satu ikat besar berapa? Satu ikat. Secara porsinya Porsinya seberapa? bayam 100 gram, beras 100 gram, tempe 100 gram, 100 gram kira-kira berapa sih Kak? 1 on. 1 on. Iya. 1 on. Saya tahu 100 gram 1 on. Maksudnya 1 on itu seberapa sepotong gini atau 2 potong? Kan kalau saya beli di warung itu sudah potong-potong nggak mungkin ditimbang gitu. 1 on itu seberapa? Berapa potong? 20 potong, 10 potong sekitar 1 on. Seberapa potongannya? Segini atau 1 potong. 1 potong gimana? Ayo. Wah, tentunya saya punya nggak tipis ya remaja. Bukan saya tanya berapa potong tuh Pak? Itu seberapa? 1 on kira-kira berapa potong? 5 potong, 10 potong. Ingat 1 on itu untuk 1 hari ya. 1 hari makannya berapa kali ya? 3 kali. Berarti asumsinya untuk kecukupan di protein nabatinya yang misalnya tempe atau tahu, potongnya 1 potong 1 sampai 2 dan ukurannya seberapa?
zat besi itu juga lebih. Terus yang tadi kenapa kok 3 bulan kak edukasinya? Ada jurnal lah yang mengatakan kalau edukasi itu efektif 3 jurnal itu 2 bulan. Di sini belajar apa? Asal tulis aja gitu ya. Itu perlu digunakan ya. Kalau 2 bulan sekali bulan kata pak, berarti terlalu sering bosan misalnya. Kalau misalnya ada UKS-nya, di SMP punya UKS kan ya? Ada tugasnya? Enggak ada. Nah, mungkin itu aja. Tugasnya itu. Kalau sekolahnya, misalnya kalau sekolah itu masih edukasi, ya. Terus waktu kemarin katanya itu ya, sempat lampunya mati. Iya. Saat ini doang. Ya udah mau selesai penyembuhan. Terus apa yang kakak lakukan? Dari laptop. Dari laptop. Itu ngambil Siswanya ada berapa? ada 30. 30 laptop 1. Iya. Tapi lampunya nggak lama sih matinya tuh. Terus dia masih selesai. Terus kira-kira efektif nggak gitu? Kalau yang di belakang itu ada yang nggak terlalu nyimak. Nggak terlalu nyimak. Ya, laptop. Tapi hasilnya ada pengaruh ya? Ya, ya. Ya biasanya gitu ya, dilengkapi dari tangan. Jumlahnya 30 itu satu waktu ya kemarin. Iya. Itu kelas berapa aja? Gabung kelas 1 sampai Kelas 1 kelas 7 sampai kelas 9. ini 30. Iya, Itu udah total. iya, makanya saya sampai total. Totalnya apa itu? Siswanya di situ berapa? Remaja putranya 26. 26 tambah 30. Hanya 56. Berapa? Iya, 26. Satu sekolah. Iya, Bu. Sekolahnya itu yayasan lulusan sama Oh, kok cuma sedikit nih? Iya. Kalau kelas 1 yang berapa kelas? Berarti satu kelas kok. Iya, itu kelas Nanti satu kelas. Kelas 2? sama satu kelas sama. Tapi kayaknya sekolahnya besar gitu. Itu gabung dengan itu SMK Nusantara, SMK Nusantara sama SMA Nusantara. Jadi satu yayasan di situ. Oh, itu satu yayasan, Iya. 3 sekolah. Tapi kalau dari tempatnya SMP Nusantara itu alokasinya berapa untuk kelas? Hanya satu kelas atau memang yang terisiannya karena satu ya cuma satu atau 2 tapi yang satunya kosong dari bangunan? Ada 2 kelas kalau nggak salah. Jadi kalau nggak siswa yang sedikit jadi cuma satu kelas. Oh. Terima kasih ya. Oke, ini kamu nomor halamannya ini sampai lampiran sampai akhir. Nomor halaman itu sampai daftar pustaka aja, ya. Nanti lampirannya tulis lampiran 1 apa gitu, lampiran 2 gitu ya. Jadi kalau nomor cukup sampai daftar pustaka. Kemudian di abstraknya
Sebenarnya terlalu panjang ya. Contoh di tujuan abstrak di halaman Romawi 14 ya, halaman 14 di tujuan. Dan ini bertujuan untuk mengetahui ini. Sebenarnya kan bahasa-bahasa di skripsi kan. Kalau di abstrak kamu bisa buat singkat saja, misalnya tujuan langsung mengetahui pengaruh penyuluhan pendidikan ilmiah seperti itu. Jadi tidak berbahasa-basi untuk di abstrak karena dia memang muatannya nggak banyak. Ini kalau ini hanya dari variabel. Kalau misalnya banyak variabel bisa melebar sekali nanti. Ya. Kemudian di populasinya, di populasi, jumlah populasi. Sebenarnya bukan jumlah populasi yang dijelaskan di situ, tapi populasinya itu siapa? Ya, populasinya siapa dijelaskan di situ. Kemudian sampelnya berapa? Nah, gitu ya, sampelnya disebutkan berapa? Ya, di sini tidak disebutkan ke sampelnya. Tidak disebutkan. Sebutkan sampelnya berapa? Ya, populasinya itu siapa? Sampelnya berapa? Begitu. Kemudian analisis data di situ. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon. Udah, ya gitu aja. Nggak usah dijelasin dengan sebaran data dari normal. Ya, nggak perlu. Jadi analisis data menggunakan uji Wilcoxon. Jadi ya singkat, berisi gitu. Jelas, jangan sampai singkat padat tidak jelas. Harus jelas ya. Singkat padat berisi ya jelas harusnya. Gitu. Nah hasilnya berarti ya saya kira beda. Oke, tadi bahasa Inggris juga ada PR ya. Kalau mau menerjemahkan menggunakan kayak Google terjemah, bahasa Indonesia dulu harus baku, harus tatanan bahasanya harus bagus, harus bagus. Nanti hasil terjemahannya bagus juga, pemilihan katanya harus bagus juga supaya hasilnya juga bagus. Kalau misalnya kita menggunakan tata bahasanya kayak bahasa kita ngobrol biasa ya kacau juga di Google ya kan gitu. Nah ini kan tadi ada masukan juga ya dari Pak Elvi ya, dari penguji utama tentang univariat itu kan, jadi membandingkan min sebelum berapa, min sesudah berapa. Jadi nanti ini kan kamu di plot ya, misalnya pretest pengetahuan sikap itu tabel, post test pengetahuan sikap itu tabel. Nanti mungkin dibuat aja pretest dan post test, variabel pengetahuan, kemudian variabel sikap seperti itu, supaya kelihatan ya perubahannya gitu. Misalnya perubahan minnya kan, minnya dari berapa ke berapa nampak di situ, atau medianya berubah dari berapa ke berapa nampak di situ. Misalnya perubahan min berapa sih perubahannya gitu kan. Kalau dalam statistik ada istilahnya min difference gitu, perbedaan min itu adalah yang dimaksud adalah dari sebelum ke sesudah pemilihan gitu. Kemudian di tabel ya, di tabel di halaman 59 ini uji normalitas data ya, halaman 59. Nah, di sini kan ada variabel waktu n, kemudian ada sik gitu ya. Besar Pak ya? Besar. Kemudian sik tutel itu kamu gunakan nilai P aja. P. Yes. Total sampelnya. Ya sudah. Ya, yang besar kalau seluruhnya. Sik tutelnya tadi itu kamu ganti menjadi P. Ya, P aja atau P value pun boleh atau nilai P pun boleh. Ya. Sik tutel ini ya bahasa-bahasa di software statistik. Berikutnya tabel ya, tabel di halaman 63. Syarat tabel itu apa aja?
Syarat dinamakan tabel itu apa? Apa aja syarat sebuah tabel? Apa aja syaratnya? Di tabel itu harus ada apa sih? Ada apa? Ya, boleh nomor apa lagi? Ya ini kan kalau variabel umum, kalau variabel ini. Jadi kalau tabel di syarat tabel termasuk ada judul tabelnya, ya kan? Kemudian ada badan tabel, isi tabel dan ada sumbernya, ya kan? Nah di sini kan ada judul, judul juga ada ketentuannya, menjelaskan apa isi tabelnya, siapa, di mana, tahun, berapa. Coba lihat judul tabel kamu, tabel kelas 1. Distribusi karakteristik responden berdasarkan umur, halaman 63. Ya kan? Apa yang kurang di situ? Remaja putri, di mana, tahun berapa? Ya, tambahkan nanti termasuk tabel-tabel lainnya juga harus dilengkapi. Ya. Untuk variabel sikap kan masih banyak juga yang ibaratnya nilainya tuh nggak naik gitu ya, dari sebelum penyuluhan, dari klik tes ke proses itu ada yang nggak naik gitu. Menurut kamu kenapa itu? Karena sikapnya masih kurang. Ya kenapa masih kurang? Tidak terlalu peduli. Nggak peduli. Lihatnya dari mana kalau nggak peduli? Di saat ada penyuluhan dia tidak menyimak sikapnya. Nggak menyimak. Ada nggak ditulis di sini? Kan di sini pencegahannya itu kan ada mengkonsumsi makanan yang sudah terisi. Terus ada yang nggak peduli, tetap meskipun sudah dilakukan edukasi tetap tidak mau mengkonsumsi makanan yang belum terisi. Jadi sikapnya Di halaman 74 dari situ ya. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa teori di atas, terjadinya perubahan sikap sebagai akibat efektivitas pemberian stimulus berupa penyegahan yang mempengaruhi perhatian serta dapat sebagai responden. Mana kira-kira yang kamu jelaskan tadi? Ini tidak konsentrasi ini apa ini? Berdasarkan evaluasi terhadap 13 peserta mengalami penurunan dan nilai sama antara tulisan tes. Ada kemungkinan peserta tersebut tidak konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, biasanya ke pengetahuannya ya, atau gimana menurut kamu? Ini kan ada lagi bahas sikap nih, tapi di sini tidak konsentrasi saat penyuluhan berlangsung, ada kendala mati lampu sehingga penyuluhan dilakukan dengan melihat laptop. Kalau sikap kenapa? Ya. Mungkin kalau ada pengetahuan masuk ya, misalnya nggak konsentrasi, kemudian mati lampu tadi itu. Kalau sikap kenapa? Masih ada yang merendah. Nanti kamu pelajari ya. Maksudnya sikap itu pengaruh apa yang dibahas di sini. Kan? Kamu boleh juga melihat penelitian orang lain bagaimana mereka membahas tentang sikap ini gitu. Dipengaruhi apa misalnya, atau di dalam kasus yang kita teliti kenapa sikap mereka masih turun ataupun tidak berubah gitu. Ya. Oke, saya kira itu. Berikutnya saya skor waktu 5 menit lah untuk menilai hasil tanya jawab diskusi kita. Bisa tunggu di luar ya. Menurut kamu performamu gimana hari ini? Performamu gimana? Ya diskusi tanya jawab dengan penguji, apakah kamu merasa puas atau masih kurang?
Kamu merasa pertanyaan penguji itu terjawab semua nggak? Atau kamu menjawab kira-kira jawabannya akurat nggak? Sesuai nggak? Sesuai. Jadi kamu harapannya dapat nilai apa nih? Nilai A itu berapa? 90. Jadi kalau saya masih kurang ya. Di abstrak masih banyak koreksian juga kan. Kalau kalian memberikan 90 kayaknya terlalu berlebihan. Ya enggak? Nah, jadi bernada Gendo ya. Judulnya pengaruh pembunuhan pencegahan anemia terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang 2004. Nggak ada perubahan judul lagi ya. Jadi setelah ditotalkan dari 3 penguji, totalnya adalah 252,75. Rata-rata 84,25 ya. Berarti kan 90 tambah 60 lagi. Tangan sendiri. Nah, jadi nilai akhir hurufnya adalah A, dinyatakan lulus skripsinya, kemudian melakukan revisi dulu. Revisi kepada penguji, kemudian pembimbing juga. Berikutnya berarti kamu harus segera menyiapkan segala berkas-berkas administrasi. Terus dulu ya, turunin dulu. Ya. Artikel. Artikel. Ya. Artikel kamu mau submit tempat lain atau bagaimana? Apa mau di sini? Ya nanti dalam ini lah. Udah dibuatin sih Pak rumahnya Pak. Ya. Tapi yang lalu belum diupload. Bisa nggak? Bisa saya upload. Bisa nggak? Oh, ya, jadi kalau di tempat lain mungkin bayar, tempat kita gratis. Ya. Ada pertanyaan nggak? Kemudian ini sertifikat apa yang pernah diikuti itu SKPI minimal 5 ada 5. Nah, ada sertifikatnya yang terkait dengan ilmu kesmas ya, jangan yang ikut yang dari linear ya. Nah, kumpulkan nanti diklik ya. Nanti serahkan ke prodi ya. Untuk SKPI ya. Satu diskusi 30%. Sebelumnya kami sebagai pembimbing mohon maaf jika yang pembimbing mungkin ada yang kurang nyaman disampaikan atau merasa kok saya kayak dipermainkan, kemarin kok nggak dikoreksi sekarang dikoreksi gitu kan. Kadang kelewatan Pak ya kalau pembimbing itu ngetik yang sini ternyata hari berikutnya itu belum dicek nih. Pokoknya sakit hati atau apa gitu kan, nggak perlu sakit hati ya, biasanya terjadi ya. Ada pertanyaan, ada masukan dari Ibu tambahan Pak? Ya, mewakili prodi ya, dan institusi. Jadi selama Anda kuliah sini mungkin ada kesalahan dari pihak institusi atau prodi ya. Jadi kami mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan salam kami kepada keluarga Anda, ke orang tua khususnya ya, bahwa Anda sudah menempuh ujian skripsi dan dinyatakan lulus ya, di Stikes Kapolsek Sintang ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan. maaf ya sebelumnya, kalau selama masa ini kamu ada yang nyetir kamu lalu maafkan. Terus saya kira seperti ini Pak, semakin berisi semakin ya karena kalau ingat tuh kalau termasuk ya kalau di luar kadang kita dosen tuh nggak kenal sama mahasiswa. Jadi kalau misalnya ketemu sama dosen, nggak cuma dosen kesmas ya, dosen rendik pun, dosen bidan pun, dosen kebidanan S1, perawat nanti misalnya disapa lah mereka ya. Dosen tuh senang kalau misalnya disapa gitu oleh mahasiswanya. Oh ini mahasiswa saya ternyata gitu ya. Jadi jangan hanya dosen kesmas saja nih, disapa dosen-dosen yang lain juga
ketemu kayak gitu papasan aja nggak celingu nanya apa ya, nggak boleh seperti itu. Sidang Ya. itu